Hai, Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya, Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6 bicara soal rekrutmen terorisme. Ternyata bukan hanya pada orang dewasa saja. Anak pun juga kadang bisa menjadi sasarannya. Nah, proses penjaringannya pun dilakukan di lingkungan yang dekat dengan anak. Salah satunya adalah penggunaan media sosial dan dunia maya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah anak Indonesia sudah banyak yang terjaring dalam kelompok terorisme atau ekstremisme? Ini yang akan kita bahas bersama hari ini bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror AKBP Maindra Eka Wardana sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Mas Maindra. Saya langsung saja sebelum kita bicara soal penanganan, kita bahas masalahnya dulu di sini. Adakah anak Indonesia yang terjaring dengan terorisme? Baik, eh, kalau terjaring dengan terorisme yang sudah dilakukan penegakan hukum, pembinaan dan sebagainya dari tahun 2011 ya. Mungkin kita ingat ada konflik di Sulawesi waktu itu, kemudian berjalan sampai 2017, ada jaringan global yang bernama ISIS, waktu itu sangat populer di tahun 2014 sampai 2017 ya. Dan pada rentang waktu-waktu itu kurang lebih 17 orang yang diamankan oleh Densus 88, kemudian dilakukan penegakan hukum dan berbagai tindakan deradikalisasi, Pak. Nah, di tahun 2025 kita kemarin mendeteksi sebagaimana rilis ditemukan kurang lebih 110 bahkan lebih ya, karena Mhm. masih berkembang dan itu yang bisa diidentifikasi baru 110 gitu. Ada potensi kemungkinan angka itu akan bertambah. Itu hanya di tahun 2025. Oke, itu di tahun 2025 berarti bisa dikatakan ada peningkatan begitu ya, Pak ya? Oke. Eh, Pak, kira-kira wilayah mana saja yang paling banyak terpapar atau terindikasi gejala radikalisme ya? Ya, jadi kemarin kita mengidentifikasi yang angkanya paling tinggi itu Provinsi Jawa Barat, kemudian eh, DKI Jakarta, dan kemudian Jawa Tengah dan sebagainya gitu. Eh, Ya banyak faktor kenapa beberapa wilayah tersebut eh, memang kita nilai paling tinggi gitu. Hmm. Oke, tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerja kelompok ini ketika mungkin mengumpulkan anggotanya atau juga bagaimana nanti mereka membentuk suatu cara untuk bisa menekan lingkungan tertentu mungkin bisa saya katakan, Pak. Maksudnya dalam hal rekrutmen, Mbak ya. Iya, cara kerja kelompok terorisme dalam rekrut ya, rekrutmen. Oke, jadi kalau yang konvensional ya caranya dengan berbagai macam pertemuan, perkumpulan yang mereka adakan, dia menyasar berbagai remaja yang mungkin aktif, punya militansi, situ sebagai sasaran untuk dilakukan rekrutmen ya. Tapi dengan pola terbaru, eh, adanya digitalisasi ini membuat mereka makin masif gitu. Masifnya kenapa? Karena eh, di dalam era digital ini beberapa platform baik media sosial atau mungkin aplikasi dan sebagainya itu memberikan ruang untuk seseorang eh, mengcover ya identitasnya dengan metode anonim Hmm. gitu. Maka di situ Hmm. terbuka ruang untuk melakukan rekrutmen. Nah, Hmm. di Hmm. sini Hmm. yang mereka lakukan, salah satunya ini saya berikan contoh di game online, di mana game online ini eh, ada istilah anak-anak sekarang tuh main bareng, Mbak ya, mabar. Iya. Hmm. Nah, di main bareng itu setiap orang bisa menjadi karakter apa saja, gitu ya, dengan avatar apa saja. Kemudian di sanalah mereka berinteraksi, saling komunikasi, dan terjadi interaksi tentunya. Eh, Ideolog bisa memilih gitu siapa yang kira-kira potensial untuk dia rekrut. Lalu dia tarik ke grup yang lebih privat. eh, ada juga grup yang terbuka. Beberapa sosial media menyediakan open channel yang artinya tidak perlu admin tarik, dia bisa masuk. Nah, fasilitas-fasilitas seperti ini yang tentunya memudahkan rekrutmen itu berlangsung. Dan eh,
dengan fitur yang terenkripsi, yang makin, privat ya, itu memang, sangat susah dijangkau sebagai kontrol gitu. Nah ini yang perlu diwaspadai. Oke, Pak, pertanyaan saya juga yang lainnya, kenapa kali ini anak-anak yang disasar, apa yang menjadi peran mereka atau tugas mereka nantinya? Ya, kalau untuk, terorisme ini kenapa dia dikatakan extraordinary crime, karena memang kejahatannya khusus ya, tidak Mhm, bermotif ekonomi, tidak bermotif dendam, atau motif yang lain seperti motif asmara atau yang lain ya. Ini motifnya adalah motif ideologi. Sehingga sasarannya bisa dikatakan dari seluruh lapisan. Jadi tidak mengenal, tidak pandang bulu lah siapa yang rentan, dia yang, bisa terpapar. Nah kemudian, eee, kenapa hari ini sasarannya anak-anak? Karena ideologi ini bisa panjang ya, Mbak, ya. Jadi artinya iya, kalau mereka menginvestasikan, pengikut gitu ya, saat anak-anak ini saat yang mudah bagi mereka untuk merekrut karena kerentanan mereka. Itu sebagai contoh seperti kasus bom di Surabaya, kita masih ingat, mhm, itu pelaku sendiri terpapar sejak dia sekolah di SMP bahkan. Nah kemudian setelah berkeluarga baru dia melakukan aksi tersebut. Artinya proses yang sangat panjang. Nah ini kenapa, sangat, menjadi atensi karena mereka ini investasi negara ya, beberapa iya. tahun ke depan. Apabila beberapa seperti itu yang sudah terpapar, maka juga memiliki potensi yang sangat berbahaya menurut kami gitu. Oke, baik, setelah mereka masuk ke dalam kelompok terorisme, kemudian mereka akan diapakan? Biasa aja, Pak? Eee, ya yang sudah-sudah mereka akan, eee, jejali dengan konten-konten kekerasan, dengan ideologi-ideologi yang ekstrim yang, tentunya kita katakan terorisme karena motifnya politis ya, Mmm, motifnya ideologis. Ya tentunya ketidaksepakatan mereka terhadap, negara kita, baik bentuknya, falsafahnya, ideologinya, dan sebagainya. Nah kemudian, ketika mereka makin kuat melakukan penolakan terhadap konsep negara kita, maka ya anytime mereka bisa disulut ya untuk menjadi trigger atau menjadi martir seperti itu. oke. Sekarang kita ke aspek deteksinya dulu, Pak. Bagaimana orang tua tahu bahwa anak ini sudah terpapar kelompok-kelompok, terorisme tersebut? Ya, jadi, pastinya akan ada perubahan terhadap si anak, Mhm, perubahan sikap, perilaku, kemudian, apa namanya, kesehariannya juga pasti mhm, orang tua bisa merasakan ya. Saya ambil satu contoh untuk di 2025 ini yang sedang kami tangani, eee, salah satu orang tua dari yang 110 ini mengatakan setiap malam, setiap habis makan malam, salah satu ABH ini, anak yang berhadapan dengan hukum saat mhm. ini, itu masuk kamar, kemudian kamarnya dikunci, dan sampai besok pagi, baru keluar gitu ya. Sehingga orang tua sendiri tidak bisa memantau aktivitasnya, apakah dia sedang belajar atau sedang, melakukan hal-hal yang lain gitu. Nah itu salah satunya, artinya itu yang paling mudah sebagai orang tua untuk melakukan deteksi. Kemudian pasti di dalam kelompok sosialnya dia akan cenderung eksklusif gitu. Ketika, Mmm, kelompok-kelompok, terorisme ini mendoktrin anak, pastinya dia tidak sepakat dengan, konsensus yang berlaku umum ya, misalnya, kegiatan sosial di masyarakat, kegiatan bernegara, kegiatan apa namanya, keagamaan dan lain-lain, pasti dia memiliki sebuah kelompok yang eksklusif gitu ya. Di situ juga bisa jadi indikator dan oke, saya rasa perubahan sosial yang lain gitu. oke, jadi kebanyakan dari perubahan sosial dan juga mungkin keseharian anak yang bisa kita lihat terlebih dahulu ya, Pak, ya. Baik, untuk mitigasi awal yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga, seperti apa yang mungkin ideal untuk anak-anak agar kita juga bisa mengantisipasi hal-hal berikut ya, Pak? Ya baik, jadi memang, kita bisa katakan ini sebuah tren baru, kebudayaan baru, Mhm, berdasarkan angka, penanganan terorisme dari Densus 88 sendiri, polanya, kemudian,
motifnya dan modus operandinya itu, sebagaimana dikatakan di dalam rilis kemarin, pada era ini terjadi, sebuah pergeseran budaya gitu. Jadi bagaimana memitigasinya, memang pasca Covid kita lihat ya, anak-anak sekolah makin akrab dengan gadget, dengan dunia digital, hal-hal yang berbau daring gitu. Jadi ini membuat, anak-anak makin, akrab dengan gadget. Nah, mitigasinya, mungkin orang tua harus memiliki schedule yang jelas terhadap penggunaan gadget ini sendiri atau device-nya, saat kapan anak membutuhkan dan saat kapan sebenarnya mereka hanya untuk, iseng-iseng saja, melakukan hal-hal yang lain yang tidak terkait dengan pendidikannya gitu. Nah, waktu-waktu kosong inilah yang menjadi, apa namanya, ruang untuk masuk. Nah, di sini memitigasinya orang tua bisa, memberikan, eee, apa namanya, device ini secara proporsional saya rasa seperti itu. Oke, Pak, kita juga mendengar adanya upaya deradikalisasi untuk bisa, mengatasi hal-hal seperti ini agar tidak terjadi. Nah, upaya deradikalisasi tersebut apakah berbeda dengan orang dewasa? Lalu apa yang mungkin bisa kita lakukan bagi anak-anak? Iya, yang jelas untuk anak, baik dalam penanganan hukum maupun, yang lain, ketika anak terlibat dengan sebuah, eee, perkara yang terkait dengan Iya. hukum, penanganannya pastinya yang terbaik untuk si anak ya. Artinya, Mhm. para petugas harus mengedepankan, eee, masa depan dia gitu. Ada istilah diversi, yaitu perlakuan-perlakuan yang terbaik bagi anak. Ketika orang dewasa mungkin, begitu alat bukti cukup, unsur pasal juga memenuhi, itu mungkin diproses dalam hal untuk memberikan efek jera. Tapi kalau anak-anak tidak seperti itu. Deradikalisasi yang dilakukan, dengan pendekatan-pendekatan yang memang, eee, proporsional ya dengan usianya. Di sini Densus tidak, melakukan sendirian. Kami didukung oleh, jajaran PPPA di daerah maupun di pusat, kemudian KPAI, berbagai psikolog yang mungkin, fokus terhadap anak, dinas sosial, kemudian seperti, eee, Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Jadi artinya di daerah itu kita memiliki berbagai macam, sumber daya, baik government maupun non-government. Oke, tapi kira-kira butuh berapa lama ya, Pak, upaya yang bisa dilakukan khususnya tadi deradikalisasi pada anak ini? Ya, jadi tergantung dengan keterpaparan, Mbak, ya. Ini yang kami Mhm. dapat laporan dari, teman-teman di lapangan, ini Mhm. beberapa cukup tinggi ya, ada yang 80% menurut psikolog, bahkan ada yang, 90%. Tentunya, deradikalisasi yang diberikan juga sesuai dengan apa yang, menjadi indikator para ahli ini. Semacam kalau hanya ditarik saja di grup, kemudian diberikan konten-konten dan yang bersangkutan pasif, Mhm. maka mungkin, tinggal diajak dialog, konseling, Oke. itu bisa mereduksi. Tapi kalau yang terlibat aktif, bahkan dia meng-share lagi konten tersebut ke temannya, artinya Mhm. terpaparannya bisa dideteksi lumayan lumayan tinggi gitu. Oke. Oke, baik. Pak, terakhir pertanyaan saya untuk menutup perbincangan kita yang menarik ini ya, Pak, ya. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh orang tua ataupun lingkungan terdekat anak, tentunya untuk menjaga agar anak-anak ini tidak tersentuh oleh ajaran radikalisme dan juga ekstremisme? Karena mungkin banyak harapan orang tua agar anaknya tidak, tersentuh ajaran tersebut, tapi dengan waktu yang terbatas, kemudian tidak mungkin bisa, mengawasi gadget secara masif seperti itu ya, Pak, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau itu kembali lagi kepada kita semua bagaimana mengelola komunikasi di dalam rumah kita, Mas. Jadi, anak juga butuh, dialog, dia butuh tempat untuk tukar pikiran, atau mungkin juga ingin second opini dari orang tuanya. Dia menerima konten seperti ini menurut pendapat orang tuanya bagaimana. Nah, kita memang, ya kalau kita bicara dengan ideologi yang, eee, terkait dengan, eee, kanan ya, ideologi ke kanan seperti, keagamaan atau mungkin, eee
terkait dengan identitas masing-masing gitu ya. Ini diharapkan orang tua lebih bijak ya, karena memang kita hidup di Indonesia, kita punya falsafah Pancasila dan, eee, agama yang diakui oleh negara Indonesia juga agama yang moderat gitu. Jadi agama yang semuanya mengajarkan kebaikan, tidak ada satupun agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia itu yang, memerintahkan melakukan kekerasan dan sebagainya. Nah, jadi artinya Oke, mhm, bagaimana orang tua bisa mengedukasi, kepada anak-anaknya sehingga bisa, eee, membedakan lah ya? memitigasi, membedakan dan mencegah gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak informasinya sudah menyampaikan kepada kami tadi terkait dengan berapa, perkembangan anak-anak yang pernah mengikuti kasus-kasus serupa, juga tadi sudah disampaikan juga kepada kami bagaimana mitigasinya. Tentu ini menjadi PR bersama baik, dari seluruh aspek masyarakat ya, orang tua, lingkungan, untuk bisa mengajak komunikasi interaktif dengan anak ya, khususnya dari keluarga, kemudian bisa mengedukasi anak agar bisa membedakan mana yang, mungkin informasi yang perlu diterima dengan baik dari sosial media dan dari, lingkungan juga agar lebih bisa melihat bagaimana perkembangan anak begitu mungkin dari tingkat sekolah juga ya, Pak, ya. Baik, Iya, betul. terima kasih AKBP Maindra Eka Wardana sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV dan teman-teman jangan lupa saksikan wawancara-wawancara menarik kami lainnya di Liputan 6 SCTV. Saya Gracia Peren, sampai jumpa.